Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Caeni Putri dengan NIM 20021125588, mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau dari kelas Literasi Digital F dengan dosen pengampu Ibu Julita Saidi. Di video ini saya akan membahas mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh mata kuliah praktikum penyusunan laporan keuangan materi rekonsiliasi bank pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, wabah COVID-19 yang tengah melanda dunia mengakibatkan pemerintah Indonesia mengubah kebijakan di bidang pendidikan, yaitu mengubah sistem pembelajaran konvensional menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini sudah berlangsung selama 1 tahun dan terus berlanjut hingga saat ini. Namun, apakah pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan selama ini efektif bagi para pembelajar? Nah, oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini selain untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah literasi digital, juga bertujuan untuk menilai keefektifan sistem pembelajaran jarak jauh tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengukur seberapa efektif pembelajaran jarak jauh dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun sasaran survei saya ialah mahasiswa Akuntansi Universitas Riau angkatan 2019 dan 2020 yang telah mengambil mata kuliah PPLK atau Pengantar Akuntansi 2 materi rekonsiliasi bank yang proses pembelajarannya dilakukan secara daring. Dalam melakukan survei penelitian ini, saya berhasil mendapatkan jawaban dari 56 responden yang terdiri dari 8 responden berjenis kelamin laki-laki dan 48 responden berjenis kelamin perempuan, serta 53 responden yang menjalani semester 2 dan 3 responden menjalani semester 4. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan survei. Pertanyaan pertama, metode pembelajaran apa yang digunakan dalam proses belajar mata kuliah PPLK materi rekonsiliasi bank? Pada pertanyaan ini, responden boleh memilih lebih dari satu jawaban. Hasil survei menunjukkan media pembelajaran yang paling banyak digunakan oleh responden ialah Zoom atau Google Meet dengan persentase sebesar 92,9% atau sebanyak 52 responden. Pertanyaan kedua, bahan ajar apa yang diberikan oleh dosen dalam melengkapi perkuliahan mata kuliah PPLK materi rekonsiliasi bank? Pada pertanyaan ini, responden juga boleh memilih lebih dari satu jawaban. Hasil survei menunjukkan bahan ajar yang paling banyak diberikan oleh dosen adalah berupa PPT dengan persentase sebanyak 87,5% atau sebanyak 49 responden. Pertanyaan ketiga, metode pembelajaran seperti apa yang diterapkan oleh dosen dalam pembelajaran mata kuliah PPLK materi rekonsiliasi bank? Pada pertanyaan ini, responden boleh memilih lebih dari satu jawaban. Hasil survei menunjukkan metode pembelajaran yang paling banyak diterapkan oleh dosen adalah penjelasan dari dosen melalui Zoom atau Google Meet dengan persentase sebesar 91,1% atau sebanyak 51 responden. Pertanyaan keempat, bagaimana tingkat pemahaman responden terhadap materi rekonsiliasi bank yang disampaikan oleh dosen? Pada pertanyaan ini, responden hanya boleh memilih satu jawaban saja. Hasil survei menunjukkan rata-rata paling tinggi responden paham materi dengan kisaran antara 50 hingga 70%, yaitu sebanyak 37 jawaban. Pertanyaan kelima, apakah ada kesulitan yang ditemukan oleh responden dalam mempelajari materi rekonsiliasi bank? Pada pertanyaan ini, responden boleh memilih lebih dari satu jawaban. Hasil survei menunjukkan kesulitan tertinggi bagi responden dalam mempelajari materi rekonsiliasi bank adalah responden masih kurang paham bagaimana membedakan apakah saldo disesuaikan di bank atau di perusahaan, yaitu dengan persentase sebesar 51,8%. Pertanyaan keenam, bagaimana kemampuan responden dalam mengerjakan tugas rekonsiliasi bank yang telah diberikan oleh dosen? Pada pertanyaan ini, responden hanya boleh memilih satu jawaban saja. Hasil survei menunjukkan rata-rata paling tinggi kemampuan responden dalam mengerjakan tugas ialah responden mampu mengerjakan tugas dengan baik namun memerlukan waktu yang lama, yaitu sebanyak 40 jawaban. Pertanyaan ketujuh, apa saja kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran secara daring khususnya pada mata kuliah PPLK? Untuk pertanyaan ini, responden boleh memilih lebih dari satu jawaban. Hasil survei menunjukkan kendala yang paling banyak dihadapi responden dalam pembelajaran jarak jauh ialah koneksi internet yang tidak stabil, yaitu dengan persentase sebesar 69,6%.
Dan pertanyaan terakhir, berdasarkan keseluruhan pertanyaan di atas, menurut responden, bagaimana tingkat efektivitas metode pembelajaran daring dalam mata kuliah PPLK materi rekonsiliasi bank? Untuk pertanyaan ini, responden hanya boleh memilih satu jawaban saja. Hasil survei menunjukkan rata-rata tertinggi responden menilai bahwa tingkat efektivitas pembelajaran daring dalam mata kuliah PPLK materi rekonsiliasi bank berada pada tingkat atau skala 4 yang menunjukkan arti efektif. Sehingga, kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini ialah hasil survei menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh pada matkul PPLK dengan submateri rekonsiliasi bank sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat pemahaman responden paling banyak berkisar di antara 50 hingga 70%. Selain itu, penilaian responden terhadap keefektifan pembelajaran jarak jauh paling tinggi berada di skala 4, di mana skala 4 menunjukkan arti efektif. Demikian video pembahasan saya mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh mata kuliah PPLK materi rekonsiliasi bank pada masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.